Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Febrianti dengan NIM 19510047 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Aritmatika Sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan lifoksit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Haja Aisyah Rawati MPD selaku pembimbing 1 dan Pak Adi Nurjaman MPD selaku pembimbing 2 yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan isi dari skripsi saya yang telah saya susun dengan pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada kesulitan peserta didik dalam materi aritmatika sosial. Selaras dengan kenyataan di lapangan dalam proses pembelajaran aritmatika sosial masih menjadi pokok bahasan yang sulit dan menimbulkan banyak permasalahan meskipun sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Widyaningrum bahwa kesulitan peserta didik itu karena bentuk soal cerita beraneka ragam sehingga sulit memahami dan menerjemahkan ke dalam model matematika. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Pentingnya penguasaan materi aritmatika sosial harus diimbangi juga dengan kemampuan matematis peserta didik. Salah satu kemampuan yang dapat membantu ketercapaian peserta didik dalam hasil pembelajaran adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik masih rendah. Sejalan dengan hasil penelitian Asih dan Ramdhani, didapati bahwasanya kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan masih kurang karena mereka sulit dalam menafsirkan soal yang kemudian membuatnya kesulitan dalam menjawabnya. Selain itu, hasil penelitian Agus dan Ramlah menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik beragam dan memiliki kesulitan pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga yaitu ada pengembangan LKPD materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan lifoksit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Dalam meningkatkan hal tersebut harus didukung oleh pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dapat membimbing peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif melalui kegiatan ilmiah untuk membangun konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan data. Menurut Erni, pendekatan saintifik memiliki hubungan yang erat dalam membentuk kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Belajar menggunakan pendekatan saintifik mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dibandingkan dengan menggunakan pendekatan yang konvensional. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik juga dapat disertakan dengan menggunakan LKPD yang mampu mendukung serta menunjang kesuksesan pengelolaan belajar di kelas. Dalam mengembangkan LKPD, salah satu faktor yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara guru mengembangkan LKPD tersebut supaya lebih menarik. Karena selama ini seringkali keluhan LKPD monoton, bahkan dianggap sebagian peserta didik tidak menarik karena hanya berupa selembaran kertas.
LKPD perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya membuat LKPD yang berbasis web karena dapat diakses dan digunakan siapa saja dan kapan saja, yaitu dengan berbantuan Livoxit, di mana Livoxit ini merupakan web atau situs berbasis online yang berisi fitur-fitur menarik yang di dalamnya terdapat teks, gambar, animasi, dan video-video yang lebih efektif agar peserta didik tidak cepat merasa bosan dan lebih aktif pada saat belajar di kelas. Lalu berikutnya yaitu ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada proses pengembangan LKPD materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Livoxit pada peserta didik SMP kelas 7. Yang kedua yaitu ada kelayakan LKPD materi aritmatika sosial yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Livoxit. Yang ketiga yaitu ada efektivitas LKPD materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Livoxit dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Lalu yang keempat ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Livoxit pada peserta didik SMP kelas 7. Lalu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu R&D atau Research and Development atau penelitian dan pengembangan dengan menggunakan prosedur pengembangan Bird and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiono 2013 yang dibatasi menjadi 8 langkah. Lalu ada subjek dan lokasi. Subjek dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, pada saat uji coba produk dilakukan terhadap 3 orang peserta didik kelas 7B. Yang kedua, pada saat uji coba pemakaian dan instrumen dilakukan terhadap 30 orang peserta didik kelas 7A yang berlokasi di SMP Negeri 1 Cipendei. Lalu ada instrumen penelitian di mana di sini ada non-tes dan tes. Non-tes di sini yaitu terdiri dari lembar validasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Lalu untuk tes, di sini yaitu pemberian soal tes mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Microsoft Excel. Lalu berikutnya ada hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pengembangan, di mana dalam penelitian saya menggunakan prosedur pengembangan Bird and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiono yang dibatasi menjadi 8 langkah yang terdiri dari yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada desain produk, yang keempat ada validasi produk, yang kelima ada revisi desain, yang keenam ada uji coba produk, yang ketujuh ada revisi produk, yang kedelapan ada uji coba pemakaian. Lalu berikutnya itu hasil penelitian dan pembahasan mengenai kelayakan produk. Nah, di sini ada uji validitas. Nah, bisa dilihat pada validasi awal diperoleh hasil persentase sebesar 79% dengan interpretasi valid. Sedangkan pada saat validasi akhir diperoleh hasil persentase sebesar 85% dengan interpretasi sangat valid. Nah, di sini juga ada uji kepraktisan. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut, di mana pada saat uji coba produk didapat hasil persentase kepraktisan yaitu sebesar 78% dengan interpretasi praktis. Sedangkan pada saat uji coba pemakaian didapat hasil persentase kepraktisan yaitu sebesar 84% dengan interpretasi sangat praktis. Lalu berikutnya ada hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas produk. Nah, di mana bisa dilihat berdasarkan hasil uji efektivitas berupa soal post-test berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang mendapatkan hasil persentase sebesar 64% dengan interpretasi efektif. Lalu ada hasil penelitian dan pembahasan mengenai kendala-kendala yang ditemui pada saat penelitian, yaitu yang pertama
peneliti kesulitan menentukan desain LKPD yang menarik sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama. Lalu yang kedua, fasilitas seperti internet menjadi penghambat pada saat pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu yang pertama ada proses pengembangan LKPD materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Livoxit telah terlaksana sesuai dengan tahapan pengembangan Bird and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiono. Lalu yang kedua, kelayakan produk dilihat dari hasil kelayakan yang dilakukan oleh ahli materi, ahli praktisi, dan peserta didik menunjukkan bahwa produk sangat valid dan sangat praktis untuk digunakan. Lalu yang ketiga ada efektivitas produk LKPD dilihat dari tes peserta didik yang menunjukkan bahwa produk dinilai efektif untuk digunakan dalam pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu yang keempat ada kendala yang ditemui peneliti adalah kesulitan pada saat mendesain produk dan keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.